Selamat pagi. Halo. Tidak semua perantau itu pulang kampung dengan keadaan sukses. Banyak yang masih struggling. Banyak yang masih mencari jati diri meskipun udah merantau selama bertahun-tahun. Aku nggak tahu bakal banyak atau enggak yang seperti itu. Tapi at least aku punya teman yang kalau kamu ikuti perjalananku kemarin, aku membahas tentang lebaran. Si temanku ini sampai dia itu nggak mau mudik karena dia merasa udah merantau di kota besar, tapi masih belum sukses. Ya, sukses itu definisinya subjektif ya. Tapi bagi dia mungkin dia belum sukses dan makanya dia mau pulang. Itu dia curhat pada diriku ya. Dia nggak pulang dulu karena ya masih banyak ketakutan karena dia udah bertahun-tahun dan masih struggling gitu ya. Karena ya realitanya kayak gitu, nggak semua perantau itu sukses. Tidak semua perantau itu sukses dan aku pengen membahas hal tersebut karena ini momen mendekati lebaran, momen yang kebanyakan perantau udah balik, sehingga mungkin kebanyakan yang kusebutkan itu juga dirimu juga. Mbak, wangsul mboten putra-putra nih? Anak-anak omah kabeh kok. Oh gitu. Kok kagem kacamata? Ya, Gaul ya, Pak? gaul. Apa lagi belekan? Ya, operasi. Oh, operasi. Operasi. Operasi apa? Katarak. Agak tarat. Oh, berapa pon pinten dinten niku? Oh, wis yang organisasi. Oh gitu. Heeh, suwi. Oh, si Mbah anu umur pinten? Dak. Swita. Tapi masih sehat ya? Ya. Tapi cuman alhamdulillah. mungkin Ya. berita ya. Tapi maksudnya pendengaran masih oke. Dan ini misal operasi ngeten niku namung sekali atau besok kontrol lagi? Masih kontrol terus. Kontrol terus. Oh. Koma, glukoma. Oh, glukoma. Mulai merasakan itu kapan, Mbak? Raos kayak niku? Wis ono 3 tahunan. 3 tahun. Sing dirasakan apa tuh nek glukoma niku? Ya ra kuwe. Blur. Kelihatan Blabur. peteng. Oh, ngeten. Tapi udah operasi itu jadi saiki rada ketok. Ya isih bawur. Oh. Tapi malah gaul, Mbak. Gaul kan. Jaran jadil. Putane pinten tuh? Telu. Halo, ning kene kabeh. Ning jambu kabeh. Oh, oke. Monggo, Mbak, tak Iya, lanjut Mbak. jalan-jalan. Oke. Monggo. Oke, kita lanjut lagi ya, ngobrol lagi. Bentar, kita lihat suasananya biar kamu lihat nih. Wow. Dogi. Itu biasanya Dogi yang kita sering ketemuin. Dan kita sekarang lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu sebelum aku membahas itu panjang lebar ya. Sekarang pukul ritual kami nanti itu adalah melihat jam ya. Sekarang pukul 6.27 19 Maret 2026. Kalau kamu lebaran besok, ini adalah puasa terakhir kamu. Tapi kalau kamu lebarannya pemerintah, ya sama sepertiku 2 hari lagi. Ya kan? Halo. Halo. Dari Semarang ya? Iya, udah pulang. Mbah? Wah, bersih-bersih. Barang Pulang semua. pulang. Alhamdulillah. Belum nyampe yang satu. Dari mana? Dari Karawang. Oh, Karawang. Karawang, Semarang. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Yang satu Oh. Karawang. Oh, oke. Oke. Terus Mbah? Apa niki? Kabah. Kabah. Ajeng di PP. Nggih, PP. Pun angsal pinten hari? Bener berapa hari? Sik wingi. Isih wingi. Nih, Wangsul danten putrane? Hmm? Putrane wangsul danten.
balik kabeh Alhamdulillah. Saking putih. Jakarta. Jakarta. Oke. Lanjut ya. Monggo. Enggak. Oke. Perantauan. Sampai tadi mana ya? Oh, tadi kita baru sampai ritual Kaminante ya. Kalau kamu lebaran besok, selamat lebaran dan selamat berkumpul dengan keluarga. Dan ya, ini udah puasa terakhirmu. Tapi kita tetap jalan pagi. Ngobrol dengan warga. Dan kita sekarang berbicara soal perantauan yang belum sukses. Karena ini kisah dari temanku ya, tapi aku yakin banyak juga. Karena ada sebuah, ini aku melihat dari industriku ya, dari industriku dan dunia konten kreator lah, dalam dunia YouTube lah. Ada sebuah istilah namanya, kita berbicara agak ini ya, agak serius dikit, serius. Survivorship bias yang kemarin aku juga pernah bahas. Perantau itu sering lekat ceritanya tentang kesuksesan. Merantau di Jakarta, merantau di Kalimantan, merantau di Dubai, merantau di Malaysia, merantau di Taiwan. Mereka pulang bawa uang banyak. Itu kebanyakan kita dengar kayak gitu ya. Oke. Tapi tetap dalam sebuah hal selalu ada survivorship bias. Nah, apa itu survivorship bias? Jadi, bias survivor itu adalah ketika orang itu cenderung bias melihat orang-orang yang pulang bawa duit, pulang bawa nama harum keluarga. Itu yang dilihat, perantau-perantau yang sukses saja. Aku akan berikan kayak rasio ya. Mungkin di kampungmu ada 100 orang yang merantau. Dan dari 100 orang itu 10 orang sukses besar, kaya raya, punya mobil, punya rumah. Katakanlah kalau misalnya kerja jadi pegawai, jadi pejabat gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang 90? Mungkin yang 90 masih struggling karena habis di PHK, masih cari kerjaan. Atau kalau misalnya seperti temanku, dia merantau untuk kayak membuka usaha sendiri, itu juga masih struggling, cari pasar dan lain-lain. Kadang yang 90 orang itu nggak dilihat. Masyarakat itu cenderung melihat yang 10 orang sukses tadi sebagai label perantau. Dan seharusnya seperti itu. Nah, aku melihat kayak dari bias itu, kadang perantau itu hidupnya lebih sulit dibanding, ya tentu saja ya, dimana-mana perantau itu lebih sulit dibandingkan yang stay. Enggak juga sih, aku ralat juga, ada sulitnya ada enggaknya. Semua punya struggle-nya masing-masing sih. Sorry, aku koreksi ya, karena aku orang yang stay di rumah pun juga ada struggle-nya. Peluang kerja mungkin gak sebanyak yang ada di Jakarta atau kota besar. Mbak, langsung sedanten pulang semua. Tak cek salaman wae lah. Masih tenang sama Pulau Nanda. pucane. RT Tunggal. Pinten? RT Tunggal kulo. Nanda. Tupen nggih. Supan sapa? Kurang sapa to? Ya, Oh, kecu sepur nggih. nggih. RT Tunggal. Nggih. Si Mbah umur pinten? Kula umur ajene Mbah Ahmad niku kula. 80 pun enten. Napa? 80 pun enten. Pun. Wow, sehat Wong ya. kula pun ndek putu, ndek buyut kok. Buyut pun enten. Pun. Buyutnya pinten? Jogja mangke teko. Oh, niki mulai niki nembe ajeng wangsul. Nggih. Putu-putune. Nggih. Mriki. Nggih. Oh. Iku riyo telung dina sampe iki. Buyutnya pinten? Ditakoni apa, Mas? Piye? Takon buyut. Buyut. Buyutnya pinten? Ah, Buyutnya pinten? buyut. Ah. Iki wis ya anak kono. Si Mbah niki usiane pinten niki kira-kira? 8 ngono. 8 pira? 8 loro ya. Pelayan 4 loro iki. Pelayan 4 loro dadi 8 karo 8 loro ya. kan bapakne kakakne iki 8 7.
Tasih Sugeng. Kira kan Mbah Ahmad. Ya tak nang pengajian nang mboke jenengan barang nang kono. Musola. Nggih. Kesawon Musola iki kesane pengajian. anu. Anu kesawon kae. Jenengan Wis mahku. mriki. Do wangsul sedanten ya? Nah, do wae. Alhamdulillah. Iki arek nang Purwojarek pasar. Udunane jare esuk-esuk. Apa Nek kula Setu. Sabtu. Oh, yo wis. Oh, bareng. Alhamdulillah bareng. Tapi sederek kula sing kakang kula Bijang. Karang wis beda-beda lah keluargane. Sing Muhammadiyah lah. Muhammadiyah nggih. Nek Nek Bapak ini Simbah besok kan? Sabtu kan? Setu. Alhamdulillah. Setu. Nggih. Kabeh sedanten. Kok mau wis nang anu nang HP kok wis remni wis di nganoke jare jemuah. Nah, itu Muhammadiyah mungkin, Mbak. Oh. Nggih. Bareng kok nggih. Tapi nek Jumat tidak apa-apa sih serah poso meneh. Jane ya. Nek putrane pinten? Aku Heeh, sing balik. sing bari yo iki nek anake loro nek di bojo di anak-anak. Oh. Nek kabeh 10. Nek sing ra bali lah Putrane 10. ora keluargane. Oh, keluargane 10. Nek anakku Syuting ya, Mbak? papat. Hmm. Papat to. Jadi sini loh. Lanjut, Mbak. Putrane papat. Papat. Sing nang Jakarta loro, iki siji sing nang omah siji. Oh, enten sing Jogo Tabon enten. Ono. Oh, kaya aku ya. Tabun nang kono papat loro to lanang-lanang di anak loro. Di anak meneh loro. Oh. Buyut siji. Buyute setunggal. Nek jenengan buyute setunggal nek simbahe pun Aku buyute papat. Oh, buyute Karena papat. kono loro. hmm. Sing Chandra siji, Ayu siji papat buyute. Nek simbah yuswane usiane Pitu papat. itu papat. 52. Nek simbah niki 42 kasih 10 tahun. Tapi ya sekitar seumuran ya. Kula niku sedang kapil tancuran, ya lampu ya pikun. Sedang kapil tancuran iku yo. Kakang kula, Lanang. lanang, adik lanang. Lah nek adike ten mriki. Winarno kae. Winarno nggih. Winarno main niku kan daratan. Nggih. Ini kaya dia urung ngerti karo iki pinganane nang Kalimaro kae ya ora dengeran jenengan putrane Pak Naki. Bedino metu kono kuwe ta. Nggih, biasane nek ra mriki pemain jalan-jalan lah. Karo nek ra ngene kan ra kenal to, Mbah. Soalnya sing harus mendatangi itu yang muda. Bener ya? Wong tuwa wis iki arek pasar wae gila arek golek janganan wae ra. Anu wis janganan kan janganan mau urung tuku. Ya nggih pun tak lanjut nggih. Yo, Siap. Saya tak sering lewat. Monggo. Oke. Ngobrol-ngobrol dengan nenek-nenek Granny. Aku kemarin di hariku 67 sempat ngomong kan, ngobrol dengan Granny itu menyenangkan. Ngobrol dengan nenek-nenek itu menyenangkan karena ya banyak insight. Ya cenderung mereka itu lebih open gitu loh. Lebih open. Terlepas. Wow. Mereka lebih open sehingga kadang kita nggak usah ngobrol panjang lebar pun mereka udah terbuka duluan. Oke, kita kembali lagi pada cerita tadi, pada survivorship bias. Oke. Hei, jalan-jalan. Dito. Oh alah, halo. Oke. Narno di Narno. Hah? Oke. Survivorship bias. Monggo. Jadi kayak aduh. Bentar ya. Tidak begitu fokus. Jadi kayak tadi aku bilang perantau itu lebih hidupnya lebih cenderung ya semua ada struggle-nya masing-masing lah. Aku bukan berarti kemudian mengatakan perantau itu lebih sulit atau enggak. Semua punya struggle-nya masing-masing. Dan kenapa aku mengatakan dalam satu sisi itu lebih sulit karena siapa itu? Halo.
Selamat pagi. Terus karena perantau itu seperti yang gue bilang tadi, sorry, chaotic. Itu dituntut untuk sukses, dituntut untuk berhasil. Halo guys. Mulai kabeh Mas? Mulai kabeh? Mulai. Oke, alhamdulillah. Selamat berkumpul keluarga. Terus kayak mereka dituntut untuk sukses, tapi dunia perantauan itu tidak semudah yang dibayangkan. Oke, katakanlah kalau misalnya merantau, sebelum merantau itu udah dapat kerja. Tapi banyak kayak yang merantau itu untuk mengadu nasib, belum tahu kerja apa, belum dapat tempat. Banyak yang kayak gitu. Karena mungkin kalau di kampung seperti ini, lapangan pekerjaan gak banyak, stuck. Terus akhirnya mereka merantau berbekal skill yang mereka miliki, yang kadang skillnya itu tidak selalu relate, tidak selalu kayak apa ya, tidak selalu relate yang dibutuhkan di ibu kota. Makanya banyak sekali kayak terkatung-katung di perantauan. Nah itu yang pertama. Bentar, ini rumah atau apa sih di sana? Terus kemudian kayak wow, teman Bruce Lee nya surut. Mentok nih go. Enten dalan mboten? Dalan enten. Oh, oke. Monggo. Terus kayak ternyata nggak ada jalan ya. Terus kemudian itu yang pertama, tuntutan untuk sukses. I know, karena pertama kamu harus survive di kota sendiri, mungkin dengan tabungan yang kamu miliki. Kedua, yang tabungan yang dimiliki yang itu udah pasti semakin menipis, ya kan? Nah, yang kedua kayak ada semacam double pressure. Pertama yang dituntut sukses tadi, kemudian pressure yang kedua adalah sebelum merantau, orang itu pasti punya semacam mimpi atau keinginan kayak gini. Aku kalau merantau itu bukan gini, orang sukses itu harus merantau. Ada semacam keyakinan kayak gitu. Orang sukses itu harus kerja di Jakarta. Orang sukses itu harus di kota besar. Ada semacam keyakinan seperti itu, sehingga ketika keyakinan itu tidak sesuai dengan realita, ini memberikan pressure pada diri kita yang udah berbulan-bulan terkatung-katung atau bahkan bertahun-tahun gak ada hasil. Pertama, pressure dari lingkungan yang mengharuskan mereka untuk kayak sukses. Yang kedua, pressure dari dirinya sendiri, karena merasa ini harusnya aku sukses loh, karena aku udah merantau. Nah, ini double pressure yang menurutku cukup berat bagi perantau. Apalagi kalau misalnya belum bentar, kita ke sana atau ke sana? Ke sana aja ya. Kalau belum menghasilkan, dan ya dibandingkan dengan orang yang stay di rumah. Orang stay di rumah itu kayak ya udah tiap harinya itu ya gitu-gitu aja gitu loh. Ya mungkin kerja seadanya, mungkin kalau misalnya punya kepandaian dalam dunia digital, itu ada sebuah freedom atau kemerdekaan di mana nggak harus berada di lokasi kota. Tapi kadang ya itu kalau misalnya bisa total freedom, itu the best sih.
Tapi katakanlah kalau misalnya pekerjaan ya biasa aja lah, UMR, kemudian ya mungkin sambil di kebun atau di sawah. Kadang kalau buat yang orang yang stay itu kayak penderitaannya, atau dalam tanda kutip ya, ada ketika saudara-saudaranya merantau kemudian melihat kayak ini, nggak tahu ya, aku aja yang ngerasa kayak gitu atau mungkin kamu juga kalau kamu yang stay ya, terus kemudian melihat rekan-rekan atau saudara bahkan tuh pulang, mungkin bawa mobil, mungkin bawa apa ya, bawa uang segepok lah katakanlah. Oh ternyata kita mentok. Iya mentok ya. Oh oke, kita harus ke sini. Maybe. Sorry guys, aku masih meraba-raba juga di sini. Tapi itu tuh kayak cuman terjadi ketika lebaran mungkin, atau kumpul-kumpul lah. Sehingga enggak, kalau hari-hari biasa ya udah santai aja gitu loh. Tapi kalau kayak perantauan yang belum sukses, ya itu bisa, bentar, apa sini? Wow, lihat. Perantau yang belum sukses itu kayak tekannya setiap hari gitu loh. Seiring tambahnya usia, seiring tambahnya waktu, tabungan semakin menipis. Tapi kalau misalnya pas lebaran juga sama aja sih. Makanya ada kayak kasus temanku itu yang takut untuk pulang. Ya pada faktanya kayak yang aku bilang tadi lah, survivorship bias. Itu yang memberatkan. Ketika 90 orang itu harus seperti 10 orang. Dan ini berlaku di dunia apapun ya, bahkan di dunia konten kreator. Dari 100 orang yang konten, dari 100 orang yang bikin video kayak aku, berapa sih yang masih survive, berapa sih yang bener-bener sukses dari konten? Ya mungkin lebih sedikit juga ya ininya, rate-nya. Wow, aku belum pernah lihat sini. Wow. Kayaknya ini deh, terlalu rimbun. Mungkin hanya dari 100 orang hanya 1 atau 2%, 1 orang 2 orang. Realitanya kayak gitu. Ya mungkin 10 orang masih bertahan. Tapi yang benar-benar kayak sukses itu ya cuman 1 atau 2 gitu. Nah ini yang harus dipahami ya. Dan mungkin kalau kamu sekarang salah satu dari perantau, salah satu dari teman, salah satu orang yang bernasib sama seperti temanku yang merasa udah merantau tapi belum merasakan dampaknya, atau belum menikmati hasil jerih payahmu, dan masih ada rasa ketakutan untuk pulang, ya wajar. Kamu harus memahami survivorship bias itu. Maksudnya dalam artian gini loh, teman kamu tuh banyak yang kayak gitu, jadi jangan merasa kecil hati. Dan proses itu kadang memang sesuatu hal yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Mereka hanya ingin melihat hasil. Sedangkan kalau kamu menjelaskan bahwa aku sedang berusaha untuk menuju itu, mereka nggak peduli. Mereka taunya, mereka hanya berpikir, atau mereka hanya ingin melihat hasilnya. Itu kayak apa ya, sebuah rules, sebuah kenyataan pahit yang harus kamu terima. Oke? Tetap survive, tetap lanjut. Dan ini tergantung orang tuanya juga sih. Kalau orang tuanya santai atau suportif, itu seperti yang
ku bicarakan tadi ya, seperti yang ku ajak ngobrol tadi ya, mungkin mereka nggak akan mempermasalahkan kamu mau pulang atau enggak. Kamu mau pulang atau enggak itu nggak masalah. Sorry, bukan gitu. Kamu mau berhasil atau enggak itu nggak masalah. Yang penting kamu pulang. Kenapa aku bilang mau pulang atau enggak masalah ya gitu ya. Sehingga wow, sehingga ya kalau kamu pulang mungkin hidupmu mungkin bisa dimulai lagi dari awal, pulang ke kampung, memulai kembali. Tapi wow, ternyata sini ya. Tapi kalau orang tuamu nggak santai ya itu sulit sih, kayak harus dituntut. Kamu ngerantau berapa tahun udah kok gini-gini aja. Nah itu yang sulitnya kayak gitu kan. Look at this. Wow. Jadi buat teman-teman yang masih belum sukses dalam perantauan, it's okay. Yang kedua, kalau kamu merasa mungkin udah mentok atau stuck, ada banyak cerita orang-orang yang udah berusaha keras di kota, tapi pada akhirnya mereka mentok dan kembali ke kampung, sama seperti cerita Mbak Ning kemarin yang gara-gara pabriknya kebakaran, dia pulang terus usaha aja di rumah. Mungkin ngapain itu masih bisa kamu lakukan ya, karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya tetap mau cari apa sih. Kadang orang yang pengen merantau itu juga ujung-ujungnya balik ke kampung juga kan, meskipun ada juga yang udah nyaman di situ ya. Begitulah Caminante Day 69. Oh ya, barangkali mungkin kalau misalnya kamu punya kecakapan dalam dunia digital sekarang tuh peluangnya besar banget. Kamu mungkin bisa sama seperti diriku, mungkin bikin konten atau apa gitu yang bisa kamu lakukan. Tapi kalau nggak bikin konten, kalau ya nggak semua orang bisa nggak semua orang nyaman juga kan bikin konten atau memilih untuk jadi content creator, karena itu juga ada struggle-nya masing-masing. Aku nggak mengatakan itu mudah ya, tapi ada struggle-nya. Tapi peluang dunia digital itu masih banyak, kayak freelance dan lain-lain itu masih banyak. Jadi don't worry. Dan selamat lebaran. Wow, kacang. Selamat lebaran dimanapun kamu berada, entah di perantauan atau di kampung halaman. Kita berjumpa lagi di Caminante Day 70. See you. Wow.